Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 24 Februari 2024 dengan tema Perjalanan Liturgi. Setelah melalui perjalanan panjang kehidupan Kristen, akhirnya kita dapat mengerti walaupun sulit menjelaskan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Pada umumnya, agama memiliki penekanan 3 hal, yaitu yang pertama seremoni atau liturgi. Dalam kekristenan, ritual seremonial atau liturgi yang sejati adalah perjalanan kita hidup hari lepas hari, saudaraku. Tidak lagi dikemas dalam acara pertemuan seperti yang biasa kita lakukan, saudaraku. Itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi jangan merasa bahwa kita sudah mengadakan ibadah kepada Tuhan dengan mengikuti sebuah liturgi keagamaan. Jangan berpikir begitu, saudaraku. Itu kenaifan. Itu hanya pertemuan bersama, bagian kecil dari ibadah kita yang luas. Karena liturgi kita adalah kehidupan kita. Dan kekristenan itu benar menyita hidup kita tanpa sisa. Kekristenan itu bukan bagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Dan tidak banyak orang rela memasuki hidup kekristenan yang benar. Sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita datang di suatu acara kebaktian atau upacara agama manapun, kita dimasukkan ke dalam suasana keberagamaan. Setelah selesai kita keluar dari suasana itu, liturgi kita dimulai dari bangun tidur sampai kita tidur dan bangun lagi. Itu kalau kita mau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan memiliki kehidupan yang akan berlanjut di kekekalan. Itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus. Datanglah kerajaanmu. Artinya kita selalu ada di dalam pemerintahan Allah. Kita selalu ada di dalam kawasan Tuhan. Kalau agama-agama suku yang memiliki dewa-dewi dan berbagai ritual, ketika mereka keluar dari suasana atau acara ritual, mereka tidak lagi hidup dalam cengkraman dewa atau ilahnya. Tetapi di dalam kekristenan, cengkraman Allah itu tidak pernah putus. Tidak ada daerah atau wilayah di mana kita tidak menyembah dan kita tidak berbakti. Tidak pernah ada, saudaraku. Menyembah artinya memberi nilai tinggi, proskuneo. Jadi dimanapun kita berada, kita dalam suasana menyembah. Maka kita pasti hati-hati dengan apa yang kita lakukan, kita ucapkan, tidak berani sembarangan. Namun tidak banyak orang berani menjejakkan diri mereka masuk di dalam level ini. Inilah arti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kekristenan itu bukan agama tetapi jalan hidup, saudaraku. Christianity is not just religion, but the way of life. Bagaimana kita mengerti hal ini? Ternyata lewat perjalanan waktu dan mengalaminya yang tidak mudah itu, maka kita akan mengerti bahwa kita tidak mau lagi berjuang untuk diri ini. Aku tidak mau lagi terbelenggu dengan dosa. Aku tidak lagi mau hidup dosa. Aku mau benar-benar gentar takut akan Allah. Aku mau melatih diriku untuk memiliki kehidupan dengan kualitas yang terus meningkat di hadapan Tuhan. Seperti seekor raja wali yang akan terus terbang semakin tinggi.
Karena kalau tidak, saudaraku, kita akan semakin merosot dan kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang didambakan Bapa seperti putra tunggalnya dalam hidup kita. Ingat, kita harus berani. Masing-masing kita harus punya ambisi, emosi, selera. Tetapi mari kita memilih untuk memiliki kehidupan yang berkualitas di pemandangan Bapa. Dimulai dari ucapan, jangan banyak bicara, saudaraku. Guyon-guyon yang gak perlu, jok-jok yang gak perlu, jangan diucapkan. Gak perlu. Jangan karena kita mau buat orang tertawa, kita ngomong sembarangan. Kita hanya mau memuaskan Tuhan saja. Mulut ini harus jadi mulut Tuhan. Jadi tidak salah kalau sekali-sekali kita berkata kepada orang untuk membuat ceria. Oke, tetapi kalau itu melukai Tuhan, buat apa, saudaraku? Dan yang kedua, saudaraku, agama punya hukum. Ada hukum juga, tentu ada sanksi jika tidak melakukan hukum atau peraturan-peraturan itu. Ini mutlak, agama apapun pada umumnya demikian. Namun kekristenan tidak punya hukum. Maksudnya tidak ada hukum yang tertulis. Kita hanya menyerap pikiran dan perasaan Allah, lalu kita ekspresikan dalam tindak tanduk hidup. Jadi kalau kita sudah mengekspresikan itu, pasti tidak ada kebencian, dendam, sakit hati yang mengisi jiwa-jiwa kita, saudaraku. Kalau tubuh ini bait Roh Kudus, maka pasti ada ruang maha suci. Kita akan dimonitor, dikontrol, digerakkan oleh ruang maha suci itu. Maka firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu mudah sekali diucapkan jika tanpa mengerti konsekuensi serius dengan ayat itu, saudaraku. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Kalau Dia sudah menebus kita, maka kita bukan milik kita sendiri. Ada konsekuensinya, yaitu kita tidak berhak menggerakkan pikiran, perasaan, tubuh sesuai dengan kesukaan kita sendiri. Karena ada banyak keinginan kita yang sudah dicemari oleh keinginan dunia. Saudaraku, Alkitab itu kebenaran. Roh Kudus yang tertulis yang berisi pikiran dan perasaan Allah. Idealnya bukan tafsiran-tafsiran yang seringkali dicemari oleh pikiran dunia, yang memuaskan nafsu akademis. Roh Kudus pasti memimpin sehingga orang mengerti kebenaran dengan tajam. Jika Anda mendengarkan renungan-renungan seperti ini setiap hari, mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun, pasti mengubah hidup, saudaraku. Ingat, Roh Kudus itu lembut, Dia tidak memaksa. Maka kita harus merendahkan hati, menerima suara Tuhan, membiarkan Roh Kudus menguasai kita, supaya kita bisa mengekspresikan perasaan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Dan itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan tidak memaksa kita. Roh Kudus dengan lembut bicara dan kita harus dengan rela menerimanya. Dengan rela kita melakukan apa yang Bapa ingini. Berkaitan dengan yang ketiga, tidak perlu ada imam yang mewakili kita bertemu Allah. Karena kita berjalan dengan Tuhan. Ayo berjuang, saudaraku. Miliki Tuhan. Dan temukan wajahnya. Dan tampilkan kehidupannya di dalam setiap relung hidup kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. God bless you.